Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pola bilangan mengenai yang pertama adalah barisan geometri. Yang kedua, kita akan mencari angka satuan. Dan yang ketiga, kita akan mencari pola bilangan Fibonacci. Baiklah, kita masuk ke barisan geometri. Perhatikan gambar berikut. Ini ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, dan lapis 4. Nah, sebuah cabang pohon akan terus bercabang dengan pola yang teratur, seperti gambar yang sudah kalian lihat. Gambar tersebut menunjukkan 4 lapis cabang yang terbentuk. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel untuk lapis cabang pohon. Perhatikan, lapis 1. Dia banyak cabangnya 1. Yang mana cabangnya? Perhatikan gambar lapis 1. Ini adalah cabang lapis 1. Dia ada 1. Kemudian, total cabang pohonnya ada berapa? Ada 1. Yang mana? Ini dinamakan total cabang pohon. Kemudian kita lihat untuk lapis kedua. Perhatikan lapis kedua. Lapis kedua, dia banyak cabangnya berapa? Untuk lapis kedua, dia banyak cabangnya adalah 2. Yang mana? 1, 2. Kemudian total cabang pohon. Total cabang pohonnya ada berapa? Dia ada 3. Perhatikan. Berarti cabang pohonnya 1, 2, dan 3. Paham? Kemudian untuk lapis keempat. Perhatikan lapis keempat. Untuk lapis ketiga kalian bisa menghitung sendiri ya. Kita lanjut ke lapis keempat. Perhatikan lapis keempat. Lapis keempat banyak cabangnya berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti dia banyak cabangnya ada 8. Kemudian total cabang pohonnya ada berapa? Mari kita hitung lagi. Total cabang pohonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti di sini total cabang pohon untuk lapis keempat dia ada 15. Begitupun seterusnya untuk lapis kelima. Banyak cabangnya berapa? Kalian cara menghitungnya sama seperti mencari lapis keempat. Nah, pada barisan bilangan tersebut yang sudah tadi dijelaskan, itu dinamakan barisan bilangan geometri karena mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Dengan kata lain, suatu suku didapat dari hasil kali suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Nah, berdasarkan penjelasan
tadi kalian bisa melanjutkan sampai lapis ke-7. Nah, ini dia contoh tabelnya. Jika kalian menggambar lapis ke-7 menggunakan pola lapis pohon, itu akan sangat banyak. Makanya ini ada cara lain, yaitu menggunakan tabel. Tabel sebelumnya itu sampai lapis ke-4. Banyak cabangnya 8. Total cabang pohonnya adalah 15. Nah, kita ulangi lagi ya. Bagaimana caranya jika menghitungnya menggunakan tabel. Yang pertama lapis 1. Nah, banyak cabangnya 1. Kemudian jika lapisnya 2, ini banyak cabangnya 2. Bagaimana caranya jika tidak ada cabang pohon, kita bisa mendapatkan hasil cabang pohonnya? Caranya adalah dengan menambahkan cabang pohon sebelumnya dengan banyak cabang. Jadi di sini 1 ditambah 2. Hasilnya jadi 3. Kemudian bagaimana dengan lapis ketiga? Bagaimana kita tahu banyak cabang pohonnya itu 4? Jika banyak cabang pohon, itu kita dapatkan dari kelipatan banyak cabang sebelumnya. Contohnya ini, kelipatannya 2. Kelipatan 2, 4. Makanya di lapis ketiga, banyak cabangnya 4. Kemudian 4 ditambah 3. Jadi total cabangnya adalah 7. Nah, kita lanjut ke lapis ke-4. Berarti banyak cabangnya adalah cabang sebelumnya berapa? Di sini 4. Berarti kelipatan 4, 8. Nah, berapa total cabang pohonnya? Tinggal kalian hitung 8 ditambah total cabang pohon sebelumnya. Berarti 8 ditambah 7. Berarti hasilnya adalah 15. Kemudian dengan lapis kelima, kalian bisa ngitung banyak cabangnya, yaitu kelipatan 8. Berarti 16. Caranya sama mencari total cabang pohon. Tinggal 16 ditambah 15, hasilnya 21. Nah, dengan lapis ke-6, dia banyak cabangnya 32. 32 itu kelipatan dari 16. Kemudian total cabang pohonnya tinggal 32 ditambah 21. Hasilnya adalah 53. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana jika lapisnya itu di lapis ke-7? Berarti banyak cabang sebelumnya berapa? 32. Kelipatan 32 adalah 64. Bagaimana cara mencari cabang pohonnya? Berarti 64 ditambah 53. Hasilnya 127. Bagaimana teman? Gampang bukan? Nah, di sini namanya adalah barisan bilangan geometri. Pola barisan bilangan geometri mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Dengan kata lain, suatu suku didapatkan dari hasil kali suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Bahasa yang lebih lanjut tentang barisan bilangan geometri nanti akan kalian dapatkan lagi. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mencari angka satuan. Contoh mencari angka satuan. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Tentunya kalian sudah bingung, bagaimana cara menghitung 3 pangkat 100? Berapa banyak yang harus kalian hitung? Nah, di sini ada cara lebih praktis untuk mencari angka satuan. Tapi bukan menghitung 3 pangkat 100 berapa ya. Di sini kita menghitungnya angka satuan.
Pola angka satuan pada bilangan basis 3. Untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100, kita tidak perlu mengalihkan bilangan 3 sebanyak 100 kali, namun cukup mengamati pola angka satuannya. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini adalah tabel pola angka satuan pada bilangan basis 3. Di sini ada angka satuan 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Tulis di sini 3. 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3, hasilnya 9. Maka tulis di sini 9. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. 27 dari mana? Dengan menghitung 3 kali 3. 9. 9 dikali 3, 27. Karena yang diminta angka satuan, berarti kita jangan menulis angka 27. Kita tulis angka akhirnya saja, yaitu angka satuannya 7. Kemudian 3 pangkat 4 hasilnya 81. Kita tulis di sini 1. Berikutnya 3 pangkat 5 hasilnya 243. Maka kita ditulis di sini angka 3. Begitupun selanjutnya. Dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3, 9, 7, 1. Bergantian terus-menerus. Kembali lagi. Ini 1. Mulai lagi dari 3, 9, 7, maka 3 pangkat 8 itu hasil angka satuannya akan 1, karena setelah 7 di sini adalah angka 1. Coba kita lihat di sini. Angka pangkat 1. Angka satuan pada pangkat 1, ini pangkat 1, sama dengan pangkat 5. Nih. 3 pangkat 1, angka satuannya 3. 3 pangkat 5, angka satuannya juga 3. Di sini 3 pangkat 2, angka satuannya 9. 3 pangkat 6, angka satuannya juga 9. Dan begitu pun seterusnya. Baiklah, kita lanjut ya. Perhatikan tabel yang tadi. Ini tabelnya. Di sini ada angka 1, 5, 9, dan 13. Dari mana angka 1, 5, 9, dan 13? Dari penjelasan sebelumnya, bisa kita lihat di sini angka 1 itu adalah pangkat. Nah, ini pangkat 1 itu angka satuannya 3. Kemudian pangkat 5, kalian lihat di tabel pangkat 5. Nah, itu satuannya juga 3. Berarti jika kalian menghitung seterusnya, maka pangkat 9 itu angka satuannya pun akan 3. Kemudian 13 itu angka satuannya pun akan 3. Nah, ini dibagi 4 bersisa 1. Dari mana dibagi 4 bersisa 1? Jika 5 dibagi 4, itu hasilnya akan 4. Bersisa 1 menjadi 5. Kemudian 9 dibagi 4, itu hasilnya akan 8. Bersisa 1 jadi 9. Begitupun 13. Jika dibagi 4, hasilnya 12. Bersisa 1 akan 13. Nah, kita lanjut. Di sini ada pangkat 2, 6, 10, dan 14. Itu didapat dari mana? Sama seperti sebelumnya. Lihat pangkat 2. Ya, ini hasilnya adalah 9.
maka angka satuannya 9. Lihat pangkat 6. Lihat pada tabel pangkat 6. Itu angka satuannya juga 9. Begitupun seterusnya. Pangkat 10 itu angka satuannya pun akan 9. Pangkat 14 satuannya pun akan 9. Nah, kalau yang kedua ini, dia kalau dibagi 4 bersisa 2. Kemudian untuk selanjutnya pangkat 3, 7, 11, dan 15. Nah, pangkat 3 ini di sini. Nah, ini pangkat ketiga. Kemudian pangkat ke 7. Ini satuannya sama-sama angka 7. Nah, bisa kalian lihat. Jika kalian meneruskan menghitung sampai ke bawah, itu nanti ada pangkat ke-11, hasilnya juga 7. Pangkat ke-15, hasilnya juga 7. Nah, untuk yang angka satuan 7, dia dibagi 4, bersisa 3. Contohnya, 7 dibagi 4. Nah, dia sisanya 3. Jika kalian menghitung untuk 3 pangkat 16, 17, silahkan kalian boleh mencoba agar lebih bisa kalian pahami lagi. Lanjut untuk yang selanjutnya, kita mempelajari barisan Fibonacci ya. Nah, bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci, coba perhatikan pola bilangan berikut. Ini ada angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21, dan seterusnya. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan penjelasan berikut. Bilangan ketiga diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 dan kedua. Coba kita lihat bilangan ke-1. Bilangan ke-1 itu 0. Jika dijumlahkan dengan bilangan kedua, maka hasilnya berapa? 0 ditambah 1 hasilnya akan 1. Nah, bilangan keempat diperoleh dari bilangan kedua dan ketiga. Berarti bilangan keempat itu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti angka 2 ini didapat dari mana? Angka 2 ini didapat dari bilangan ketiga ditambah dengan bilangan kedua. Bilangan ketiga berarti ini, angka 1. Kemudian bilangan kedua angka 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, begitu seterusnya. Berarti angka 3 ini dari mana? Angka 3 ini dari penjumlahan 1 dan 2. Penjumlahan angka sebelumnya. Angka 5 dari mana? Dari 2 ditambah 3. 3 tambah 5 hasilnya 8. 8 tambah 5 hasilnya 13. 8 tambah 13 hasilnya 21. Begitu seterusnya. Dengan melihat pola tersebut, kita dapat menentukan 3 bilangan berikutnya adalah 34, 55, dan 89. Bisakah kalian membuktikannya? Silakan kalian coba menghitung 3 bilangan setelah 21. Mari kita coba. Berarti angka setelah 21 berapa? Tinggal kita hitung. 21 ditambah 13. Hasilnya berapa? Berarti hasilnya 34. Kemudian angka selanjutnya berapa? Tinggal 21 ditambah 34. Hasilnya berapa? 55. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Berarti tinggal 34 ditambah 55.
5. Hasilnya adalah 89. Nah, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian mampu menentukan bilangan Fibonacci. Selamat mencoba ya, jangan lupa berlatih. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa barisan Fibonacci berawal dari 0 dan 1. Kemudian, angka berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya, sehingga dapat dinyatakan dengan rumus bilangan ke n, dan n adalah bilangan asli. Nah, ini adalah rumus untuk bilangan Fibonacci.